Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis taklim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada malam Ahad pekan keempat kita mempelajari terkait dengan perjalanan setelah kematian. Apa yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia, termasuk diantaranya alam kubur sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita membahas terkait dengan menjelang tibanya hari kiamat atau tanda-tanda. Ini termasuk juga yakni bagian dari beriman kepada hari akhir, yakni beriman kepada tanda-tandanya, ya, beriman kepada tanda-tandanya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa tanda-tandanya, bahwa tanda kiamat itu ada tanda kecil dan ada tanda besar. Tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, tanda besar menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat. Ya, dimana kalau tanda besar tiba, maka tanda yang berikutnya dan berikutnya berdekatan. Diibaratkan seperti manik-manik dalam kalung yang ketika diputuskan maka akan mengalir keluar manik-manik tersebut secara beruntun, yakni berdekatan. Seperti dari mulai keluarnya Ya'juj, keluarnya Dajjal, dalam waktu dekat turun Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Dan sebelum itu semua kita bahas, setelah kita bahas kemarin tanda kecil, kita akan bahas termasuk juga tanda kiamat terkait dengan Imam Mahdi, ya, dimana Imam Mahdi ini banyak orang berbeda pendapat. Yang hak dalam masalah ini seperti apa, yang benar dalam masalah ini bagaimana. Maka pada kesempatan malam ini kita akan bahas terkait dengan Imam Mahdi, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya. Ketika orang bermacam-macam pandangan, keyakinan terkait dengan Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi ini secara bahasa dikata hadayah di hidayah, hadid Mahdi, artinya yang mendapatkan petunjuk, ya. Imam Mahdi, imam yang mendapatkan petunjuk, ya. Para imam yang mendapatkan petunjuk, ya, disebut dengan Imam Mahdi, sehingga disebut dengan Khulafa Rasyidin, dengan Al-Mahdiyin. Ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Akan tetapi secara lebih khusus adalah yang nanti akan keluar dan membersamai kaum muslimin, memimpin kaum muslimin, dan menjelang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita akan membahas hadis-hadisnya. Sekedar penjelasan secara umum tentang Imam Mahdi, ya, adalah bahwa beliau nanti akan muncul di akhir zaman, berkuasa kurang lebih selama dalam riwayat 7 tahun, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, ya, setelah nanti turun, ya, kurang lebih 7 tahun. Dan ketika beliau memimpin, maka bumi dipenuhi dengan keadilan, ya. Kemudian juga saat itu bumi
mengeluarkan keberkahannya, demikian pula langit, sehingga tanam-tanamannya tumbuh subur, langit pun mencurahkan hujannya, dan harta pun melimpah ruah, menunjukkan berkahnya kondisi ketika Imam Mahdi hadir. Dan kehadiran beliau merupakan pengantar terhadap turunnya Nabi Isa alaihissalam. yakni bersamaan dengan keluarga Dajjal, Imam Mahdi itu ada. Ya, cuma Imam Mahdi nggak sanggup melawan Dajjal, sehingga Allah Azza wa Jalla turunkan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam sekarang berada di langit, ya, di langit kedua. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan ke atas langit, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau istilahnya hidup di langit kedua dan belum wafat. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, barrafa'ahullah, bahkan Allah mengangkatnya. Jadi ketika orang-orang Yahudi hendak membunuhnya, menyalibnya, maka Allah adakan orang yang menyerupai dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang disalib, itulah yang dibunuh, bukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa barrafa'ahullah, Allah telah angkat duluan. Dan beliau sekarang di langit kedua hingga tiba nanti menjelang tibanya hari kiamat, ketika Dajjal sudah keluar, barulah ketika itu Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuhnya. Ya. Nabi Isa alaihissalam, yakni ketika turun beliau membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada satupun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dengan masuk ke dalam Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ya, sebelum beliau wafat sudah banyak yang beriman ahli kitab. Orang-orang Nasrani masuk ke dalam Islam. Ya, dan beliau ketika sudah turun, beliau akan membatalkan keyakinan-keyakinan orang-orang Nasrani terhadap dirinya, seperti yang disangka Nabi Isa alaihissalam memuliakan salib, padahal tidak. Maka beliau akan patahkan salib. Kemudian beliau juga akan membunuh babi, ya, khinzir, ya, yang orang-orang sebagian ahli kitab ya mengkonsumsinya. Ya, beliau juga akan meniadakan pajak, ya, karena sudah pada masuk Islam sehingga tidak ada lagi pajak. Beliau juga menjadi hakaman adlan, hakim yang adil, yakni membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajarannya sama dengan ajaran beliau, apalagi intinya seperti mengajak kepada tauhid, ya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam berkata, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada tauhid dan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah turun. Baik, seorang ulama bernama Muhammad bin Hasan al-Abirri rahimahullah menyatakan telah mutawatir, yakni riwayat tentang Imam Mahdi itu banyak, sehingga saking banyaknya sampai mencapai tingkatan mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dari setiap generasi ke generasi dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Masuknya ke dalam mutawatir ma'nawi, ya. Intinya sama, meriwayatkan tentang Imam Mahdi, ya. Riwayatnya mutawatir banyak sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa beliau Imam Mahdi termasuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan diterangkan hadis-hadisnya. Berpuasa selama 7 tahun, memimpin dunia dengan keadilan, dan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan keluar, ya, bersama dengan membela Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Dan ketika itu Imam Mahdi mengimami umat ini, sedangkan Nabi Isa alaihissalam di belakangnya. Ini diterangkan oleh
ulama bernama Muhammad bin Hasan al-Abirri. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif fi Shahih wa Dha'if. Baik, kesimpulan-kesimpulan tadi ya, ini berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu dunya hatta yamlikal arabu rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hancur dunia ini sampai bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang yang termasuk keturunanku, yakni Imam Mahdi. Menunjukkan beliau Imam Mahdi termasuk keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana namanya seperti namaku, namanya Muhammad. Jadi nama Imam Mahdi itu Muhammad, seperti nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud ada tambahan yuwati ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Namanya seperti namaku Muhammad dan nama ayahnya seperti nama ayahku Abdullah. Jadi nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Hadis ini sama, dinyatakan sahih juga dalam riwayat Abu Daud. Jadi nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdillah. Ya. Dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap kaum Syiah yang menyatakan bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan namanya adalah Al-Muntadhar Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Nah, mereka Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari yang masih ditunggu-tunggu kehadirannya oleh orang-orang Syiah yang katanya bersembunyi, nanti bakal keluar. Ya, sedangkan namanya nggak sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Yang dalam hadis Muhammad bin Abdillah, beda. Ya, beda. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, ciri Imam Mahdi yang berikutnya adalah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahdi minni ajlal jabhah aqnal anfi yamla'ul arda qista wa 'adla kama muli'at jawra wa dhulma yamliku sab'a sinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi itu termasuk keturunanku. Berarti ya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad bin Abdillah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dahinya lebar, ya, dan hidungnya mancung. Ya, jadi Arab, ya. Bukan dari Indonesia atau bukan dari mana, ya, pokoknya asli gitu ya, Arab asli, ya. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, ya, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Jadi masa Imam Mahdi penuh dengan keadilan dan berkuasa selama 7 tahun, ya, di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya. Nah, ini ciri yang berikutnya. Hadis lainnya, jadi jalurnya banyak, bukan hanya satu saja. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Abu Sa'id meriwayatkan, yang sekarang Ummu Salamah. Dalam hadis Ummu Salamah katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu keturunanku dari anaknya Fatimah. Jadi dari jalur Fatimah terus ya sampailah ke Imam Mahdi. Jadi ya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdillah, kemudian dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung, ya, anak Fatimah, dari Fatimah, ya, maksudnya keturunan dari Fatimah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, ya, kenapa? Ya, ini dari Fatimah itu kan lahir Hasan dan Husain, ya. Dan ini dalam riwayat lain, yakni dari Hasan, maksudnya jalur Hasan, Al-Hasan bin Ali, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa dari jalur Al-Hasan? Ada rahasia. Hal itu adalah karena Al-Hasan radhiyallahu anhu meninggalkan kekhilafahannya karena Allah. Yani pada saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
terbunuh, ya. Kemudian kekhilafahan kaum muslimin ketika itu, ya, diserahkan kepada Al Hasan bin Ali. Al Hasan bin Ali. Kurang lebih beliau menjabat sebagai khalifah sebagai 6 bulan saja. 6 bulan, dan karena pendukungnya kurang, ya. Pendukungnya kurang, maka beliau kemudian menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah. Ya, beliau serahkan, ketika itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun bersatunya kaum muslimin. Al Hasan bin Ali menyerahkan kekhilafahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga mulailah Daulah Umayyah. Ya. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, karena Al Hasan meninggalkan kekhilafahannya, ya, karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla mengganti dengan mengadakan di antara keturunannya ada orang yang akan menjadi khalifah, ya, yang akan berlaku adil di dunia, yaitu itulah Imam Mahdi, sebagai ganti karena dia meninggalkan kerajaannya karena Allah, meninggalkan kekhilafahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ganti dengan Imam Mahdi. Nah, ini menurut Ibnul Qayyim. Hadis lainnya dari Ali. Nah, jadi banyak sekali jalurnya, ya. Dari Ali lafaznya adalah Al-Mahdi minna ahlul bait. Imam Mahdi itu dari kalangan kami ahlul bait, ya. Yuslihuhullahu fi lailah. Allah memperbaiki keadaannya hanya dalam waktu semalaman. Ya, dia kembali sadar setelah sebelumnya tergelincir. Allah Azza wa Jalla mengilhaminya untuk bertaubat, ya, kembali kepada Allah. Ketika itulah menjadi orang terbaik, ya. Nah, ini sifat-sifat Imam Mahdi, ya. Jadi pertama, namanya Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Yang kedua, memang keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian berpuasa selama 7 tahun. Allah perbaiki keadaannya hanya dalam waktu semalaman. Yang sebelumnya beliau mungkin tergelincir, kemudian Allah perbaiki. Dan keturunan dari Al Hasan bin Ali, ya, anak Fatimah, gitu. Dan keadaan ketika muncul Imam Mahdi, dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, yakhruju fi akhiri ummatil Mahdi, akan keluar di akhir umatku. Al-Mahdi yaskihillahul ghaib. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan hujan untuknya. Jadi suasana keadaan ketika itu ya berkah, hujannya turun, ya. Wa tukhrijul ardu nabataha, dan bumi mengeluarkan tanam-tanamannya, ya, subur. Wa yu'til mal sihaha, harta pun dibagi secara adil, ya, orang semua mendapatkan bagian, tidak ada yang miskin kekurangan ketika itu. Wa takthurul masyiyah, hewan ternak pun jumlahnya banyak. Wa ta'dhumul ummah, umat manusia menjadi mulia. Ya'ishu sab'an aw thamaniya, dia hidup tinggal berpuasa selama 7 atau 8 tahun. Nah, ini hadis yang terkait dengan Imam Mahdi, ya. Hadis lainnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana keadaan kamu jika Isa putra Maryam turun kepadamu sedangkan pemimpin kalian dari kalangan kamu? Ya, ini isyarat terhadap Imam Mahdi, ya, yang keluar, ya, dan pada saat istilahnya kepemimpinannya Nabi Isa alaihissalam turun, ya. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Isa alaihissalam ketika turun dan hendak sholat, maka Imam Mahdi mengatakan, "Ta'al sholli lana," ayo sholatlah, jadilah engkau sebagai imam kami. Fayaqul, kata Nabi Isa alaihissalam, "La, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah hadhil ummah." Semuanya di antara kalian dengan yang lain itu pemimpin, sebagai pemuliaan Allah terhadap umat ini. Sehingga biarlah
pemimpin yang akan mengimami, jadi Imam Mahdi mengimami Nabi Isa alaihissalam. Dan hadis-hadis lainnya terkait dengan Imam Mahdi, ya. Baik, berdasarkan hadis-hadis yang banyak ini, ya, ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi betul adanya. Dan hadisnya masuk ke dalam mutawatir maknawi. Jumlahnya banyak, ya, memberikan kesimpulan yang tadi yang disebutkan, ya, bahwa namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti akan berlaku adil, berpuasa selama 7 atau 8 tahun dan seterusnya, yaitu Imam Mahdi. Ini yang didasari atau berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya. Tidak seperti mungkin anggapan kalau kaum Syiah tadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Al-Hasan, sudah nggak sesuai. Yang kedua, ada misalnya di negeri kita misalnya ada yang menyebut dirinya Imam Mahdi, ya, dia bukan keturunan Nabi SAW, sudah ketahuan. Nah, ini hadis-hadis ini bisa menjadi pegangan dan pedoman kita untuk menilai dia betul Imam Mahdi bukan. Kalau namanya bukan Muhammad, ya, misalnya namanya apa? Ya, Cecep, berarti dari Sunda, ya. Atau namanya apa? Ya, berarti itu bukan Imam Mahdi, ya. Kemudian menyebut dirinya, ya, sebagai Imam Mahdi, ya, maka ini bukan Imam Mahdi. Jadi hadis-hadis ini bisa menjadi panduan kita, pedoman untuk menilai, ya. Makanya pentingnya kita mengumpulkan hadis-hadis yang ada terkait satu permasalahan. Faedahnya adalah agar semakin jelas, agar semakin rinci dan jelas, dan kita bisa menilai dengannya, ya, bisa menilai dengannya. Kemudian ada sebagian orang yang mengingkari kemunculan Imam Mahdi. Mereka berdalil dengan hadis yang berbunyi wala mahdiya illa Isa bin Maryam, ya. Tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa putra Maryam. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Majah dan Hakim, tetapi hadis ini dhaif atau tidak sahih, ya. Hadis ini dhaif, ya, seperti yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya, ya. Jadi ini Imam Mahdi berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, cuma munculnya bersamaan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, itu. Dan di sini ada tambahan dari ulama Lajnah Daimah terkait dengan Imam Mahdi. Mereka mengatakan, ya, komite bagian fatwa, ya, Lajnah Daimah menyatakan hadis-hadis yang menunjukkan akan keluarnya Imam Mahdi ini sangat banyak dari jalur yang banyak, seperti tadi kan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, Ummu Salamah meriwayatkan, Ali meriwayatkan, ya, dari jalur yang banyak, dan diriwayatkan oleh sejumlah ahli hadis banyak, ya. Bahkan sejumlah ahli hadis menyatakan bahwa hadisnya mutawatir ma'nawi, seperti yang dinyatakan oleh Abu Hasan Al-Ajurri, ya, As-Safarini dan Imam Syaukani, ya. Imam Mahdi disebutkan ciri-cirinya dalam beberapa hadis, ini kata Lajnah Daimah, seperti yang sudah disebutkan tadi, ya. Terutama tandanya adalah akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Kata mereka juga ulama Lajnah Daimah, dan tidak boleh bagi seseorang memastikan si fulan bin fulan sebagai Imam Mahdi sampai terpenuhi tanda yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ya, terutama yang tadi kami sebutkan, kata Lajnah Daimah. Jadi intinya tidak boleh seseorang ataupun orang lain menyatakan si fulan sebagai Imam Mahdi, ya, terutama ketika tidak ada syarat-syarat, maksudnya tidak sesuai yang disebutkan dalam hadis, ya. Sama seperti ini juga adalah ketika seorang misalnya bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Memang dalam hadis
Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi melihatku dalam mimpi, ya, maka sebenarnya dia telah melihatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan la yatamatsal bi. Karena setan tidak bisa menjelma menjadiku, menjadi diriku. Maka kalau seorang dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu adalah betul-betul bermimpi dengan beliau. Akan tapi kata ulama harus menyesuaikan dengan yang disebutkan dalam hadis. Ya, dalam misalnya Syama'il Muhammadiyah, ya, yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, di sana disebutkan ciri-ciri beliau begini. Kalau sudah sesuai, berarti dia betul-betul bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak sesuai, misalnya ada seorang bertemu dengan Nabi SAW, beliau pakai misalnya peci warna hitam songkok misalnya, yang itu khas orang Indonesia. Beliau misalnya pakai misalnya dasi misalnya, atau misalnya beliau naik kendaraan zaman sekarang, mobil misalnya. Ini berarti nggak sesuai, gitu ya. Nah, ini cara untuk menentukan itu betul Rasulullah SAW atau tidak. Ya, demikian pula Imam Mahdi pun kita nggak bisa menentukan si A, si B sebagai Imam Mahdi sampai sesuai yang disebutkan dalam hadis. Berarti menjelang akhir zaman ini keluarnya, ya. Dan namanya betul nggak sesuai yang disebutkan dalam hadis Muhammad. Nama ayahnya Abdullah, ya. Dari nama dan nama ayahnya aja udah dapat diketahui. Kalau seorang lain namanya bukan Muhammad, ya, dan nama bapaknya nggak seperti nama Nabi, ayah Nabi kita SAW, maka berarti bukan Imam Mahdi, ya. Nah, inilah gambaran singkat terkait dengan Imam Mahdi yang orang banyak berselisih tentang Imam Mahdi seperti sebenarnya gimana. Yang ditunjukkan dalam hadis seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, selain itu riwayatnya ada yang banyak yang dhaif, ya, dan ada yang berlebihan sampai menyatakan Imam Mahdi itu nggak ada, ya, dan seterusnya. Kita menetapkan tapi tidak berlebihan dalam menyikapinya, ya. Baik, ini mungkin pembahasan tentang Imam Mahdi, ya, bahwa ini salah satu dari tanda-tanda kiamat juga dan tanda besar juga, karena berdekatan antara keluarnya Imam Mahdi dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan keluarnya Dajjal. Berarti Dajjal sudah muncul ketika itu, ya, Dajjal, karena tidaklah Dajjal muncul kecuali, atau tidaklah turun Nabi Isa alaihissalam kecuali Dajjal sebelumnya sudah muncul, ya, sudah muncul. Dan bersamaan dengan itu kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, ya. Baik, ini mungkin pembahasan terkait dengan Imam Mahdi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas terkait dengan Imam Mahdi bisa disampaikan, ya. Ya, silakan. Betul. Ya, kemarin kita sudah bahas tanda-tanda kecil, ya, tanda-tanda kecil hari kiamat, bahwa di antaranya adalah la taqumus saah, tidaklah tiba hari kiamat hatta yuqatilal muslimunal yahud, sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, ya, dan menang ketika itu. Nah, ini tanda, ya, kalau ketika dalam peperangan kaum muslimin menang, dan ketika itu orang-orang Yahudi sampai terpojokan dan sampai berlindung di balik pohon namanya pohon Gorkot, ya, maka itu sudah dekat juga, ya, termasuk tanda kiamat juga. Sampai pohon tersebut pun karena membela orang Yahudi mengatakan melindunginya. Tapi makhluk-makhluk yang ada di sekitar memberitahukan, fayaqulu syajar wal hajar, maka batu dan pohon memberitahukan, ya muslim, wahai seorang muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, ya, di belakang saya ada orang Yahudi, faqtulhu, maka bunuhlah dia, illa al-gharqad, kecuali pohon Gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena pohon Gharqad termasuk pohonnya orang-orang Yahudi, maka dia enggak memberitahukan keberadaan orang Yahudi. Nah, itu jadi termasuk menjelang tibanya hari kiamat, ya, Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi
muncul, dan kaum muslimin juga sebelumnya berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Ya, itu termasuk tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil kiamat gitu. Karena kalau tanda besarnya keluar Dajjal dulu, kemudian baru turun Nabi Isa alaihissalam, dan setelah itu ada tanda-tanda besar lagi yang berdekatan jaraknya. Saya kira begitu, wallahu a'lam. Jelas Pak ya, insyaallah. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Silakan. Lagi? Ya silakan. Enggak ada, enggak apa-apa.